sudah ada minimal satu generasi yang beratusan tahun ya, itu udah apa namanya, checklistnya udah oke gitu ya. Tapi itu udah satu generasi diwariskan ke penerus itu Pak. Ya. Jadi perusahaan. Dengan bukan dulu. Aku udah punya dulu kayaknya Pak. Mantap ya. Oke, penanggapan ketiga. Sebelumnya hari Selasa yang lalu Mbak ini berulang tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Ya, penanggapan ketiga juga baru memperoleh gelar doktor hari Selasa juga, Selasa yang lalu. Ya, disertasinya tentang mengokal holi. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan budaya Batak. Jadi mungkin ini perlu dijadikan buku ya, Iban ya. Nanti kita jadikan disertasinya, kita jadikan buku, mungkin bisa dikeluarkan oleh Batak Center Press. Ya. Oke, silakan langsung tergantung. Hora semuanya. Saya nggak perlu kenalan lagi ya, tadi udah dikenalkan. Jadi sebetulnya saya BTL kalau orang istilahnya kalau diaspora nggak bisa bahasa Batak, cuma mengerti. Karena di keluarga saya juga sama dengan Vidi tadi ya, orang tua saya memaksakan untuk harus ikut. Padahal kalau di Batak itu kan paling di Sorong itu kan anak laki ya kalau ada cara-cara. Tapi kebetulan bapak saya ini orangnya agak moderat, jadi dia Pak Hatta di Tobing, keluarga Tobing. Dulu ketua Tobing Jabodetabek pertama kali bapak saya gitu. Terus sekarang udah almarhum beliau. Dia polisi, di sela-sela polisi dialah yang pertama kali membuat apa ya, kalau buku Taronggo Tobing se-Jabodetabek. Di sela-sela pekerjaannya yang sibuk sebagai intel, setiap hari dia punya waktu sekitar 3-4 jam itu menyisir daerah Jabodetabek untuk ketemu, ngetok-ngetok satu-satu keluarga Tobing untuk didata sama beliau. Itulah tugas dia sampai sekitar 10 tahun. Akhirnya buku pertama dia dibuat untuk keluarga Tobing. Nah itulah, jadi saya belajar di sana bahwa kegiatan bapak saya sangat capek, tapi dia untuk yang namanya adat, masalah apa namanya, paradatan itu udah luar biasa. Dan kita semua ini di Sorong gitu ya, anak kita lahir semua di Jakarta, ya bisa dibilang anak diaspora yang keluar ke Sumatera cuma boleh dihitung pada zaman bapak saya cuma sekitar ya 4 kali kita ke sana, itu pun tidak lama, ke Tarutung, ke Pulau Sada. Nah di sana kita cuma berfoto-foto di patung itu apa, ikonnya si David Tarutung. Dan bapak saya juga mengajarkan, jadi gini, kita semua selalu diajak mengenali kekeluargaan Batak. Jadi yang dia selalu punya slogan, Batak tuh harus diutamakan nomor satu ada rasa holong. Saya tadi nggak ngerti apa sih rasa holong, cinta, love dulu ya, holong aja. Pokoknya apa yang dilakukan, atribut apa yang ada di orang Batak itu adalah cuma punya rasa holong. Jadi salah satunya adalah ulos. Dia mau mengenal kita adalah ulos itu bukan hanya sekedar selimut kalau zaman orang-orang Batak dulu ya, tapi itu adalah simbol holong satu sama lain. Jadi orang Batak mau marga apapun, kalau dia diberikan ulos dalam paradatan atau acara-acara adat, itu adalah untuk ungkapan rasa holong atau penghargaan kepada satu sama lain. Itu yang ditanamkan oleh kita, walaupun kita nggak terlalu sering untuk bahasa Batak di keluarga, ya mix ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Batak, sehingga kita juga outputnya ketika bergaul di sekolah-sekolah juga kurang kental dengan masalah Batak. Jadi bapak saya dipaksa, kita keluarga harus ke HKBP. Kami HKBP kami itu gereja di HKBP Menteng, rumah kami di Suntermas. Bayangkan berapa jam kesananya. Kita tadinya karena bapak saya polisi tinggal di Kebayoran, asrama polisi Kebayoran, terus pindahlah kami ke Suntermas, dan situlah kami sudah merasa, aduh bapak kita gereja dekat aja deh. Tidak katanya. Jadi kita dipaksa untuk paling tidak mengerti bahasa Batak, karena kita ambil ibadah yang pagi itu kan kalau salah bahasa Batak itu jam 7. Nah singkat cerita, setelah bapak saya meninggal ya, kita tuh orang Batak biasa gitu, kalau udah mulai
mau kenal memperhatikan adat lagi setelah udah umur usia 40-50 tahun kan, benar kan? Rata-rata begitu. Kalau dia masa muda, orang-orang diaspora tuh sibuk dengan konsentrasi kerja, bagaimana meningkatkan kehidupan. Rasanya kalau kita susah di Jakarta, orang Batak tuh rasanya perhatian tinggi. Itu kan yang diburu oleh mereka. Pendidikan itu nomor 1. Sehingga waktu kita habis untuk ekonomi, meningkatkan ekonomi, sanang pangan, anak dan segala macam. Yang namanya acara adat itu, ya nanti kalau jadi nanti dan terjadi kepada saya. Ketika bapak saya meninggal, sebelum meninggal, saya sempat ketemu dengan buku diary dia. Itulah titik awal, titik balik saya diingatkan. Ya mungkin juga jalan Tuhan ya. Udah disentil sama Tuhan nih, kemarin bapak lo ngajak kesini kesana urusan Batak, kita selalu melepas ya cuma ngikut karena orang tua gitu. Ketika saya baca buku diary itu, dia tulisan tangan dia. Selama dia jadi polisi, dia sempatkan dia baca buku diary yang buku-buku tulis zaman dulu tuh yang tipis-tipis ini ada ratusan buku. Diary dia setiap dia melakukan kegiatan terutama kegiatan adat karena dia Parhata dia waktu itu. Dan bagaimana dia menyisir seluruh Jabodetabek sampai ke Bandung untuk mendata marga tobing di Indonesia, terutama di Jakarta, di Jabodetabek ya. Dia nggak seperti Indonesia. Itu dia kasih waktu itu kepada bapak tua saya, akhirnya jadi ketua tobing pada saat itu Hai Sulban Tobing, mungkin pernah dengar. Beliau juga dosen notariat di UI. Nah, jadi dilanjutkan oleh generasi anak-anaknya. Sampai sekarang tapi nggak dijalankan juga. Nah sekarang saya mau bercerita bagaimana ketika saya membaca buku diary bapak saya itu, disitulah saya titik balik, saya harus pernah tetap Batak. Saya mau nangis karena kan saya sempat bilang sama bapak saya kalau dia ngobrol-ngobrol, Pak, ini aku kan sekolah film ya, aku bikin film apa tentang apa tentang Batak gitu pada saat itu ya. Apa yang bisa kamu bikin? Ya udah, karena kalau bapak punya buku catatan itu dikumpulin, nanti aku cetak. Aku bikin buku, dari buku nanti aku bikin mana yang paling penting aku akan visualkan dalam bentuk film, entah film dokumenter atau apa. Karena saya lihat juga waktu zaman itu gak ada film tentang adat Batak ya. Buku banyak, saya baca beberapa buku. Ya deh, oke. Ketika singkat cerita bapak saya meninggal, sampai buku juga belum tercetak, dan saya cuma ketemu pada saat dia meninggal. Di situ titik balik saya harus mengenal Batak. Sampai akhirnya saya ambil S3 ini, yaitu tadi saya ingin, mungkin entry-nya pertama adalah bagaimana saya mau membuat disertasi tentang Macaulay. Sebetulnya kan udah banyak, apalagi kalau kita banyak yang gereja di Pentakosta udah gak mengenal namanya Macaulay, karena sudah tidak sejalan dengan iman. Pro dan kontra terjadi waktu saya penelitian. Tapi ujung-ujungnya bahwa hampir semua orang untuk melakukan Macaulay itu lebih konsentrasi ke financial, mahal. Tadi kalau saya begitu aja kalau itu Vidi bilang orang anak muda milenial apalagi kayak saya, apa sih adat Batak mahal, mau kawin Batak mahal, benar itu terjadi penelitian saya. Dan rata-rata mereka juga apalagi kawin aja udah mahal pakai Macaulay, waduh mau nanti kita belum tentu bisa punya uang untuk ke kampung melihat tugu Macaulay bapak kita gitu. Ya udah deh, yang realitas aja deh gitu. Makanya sampai saat ini Macaulay yang bisa budaya Macaulay itu yang nggak bisa ditransformasi oleh orang Batak adalah kan harus dilakukan di Buana Pesugihan. Nggak mungkin Macaulay dilakukan misalnya bapak saya meninggal di Jakarta, di Jakarta tidak. Gitu. Nah ini juga ada pertentangan dilema di internal kami keluarga. Itu saya paling besar. Itu nggak terima ada. Karena masalah gerejanya beda sama kita. Saya nggak ngerti pemahaman di gereja. Saya sampai nanya waktu penelitian kemarin Macaulay, saya nanya juga sama pendeta yang di luar HKBP, kenapa sih kalian gerah sekali dengan Macaulay gitu. Tapi ujung-ujung itu bukan masalah individu. Bagaimana mereka menyerapnya masalah Macaulay itu jangan disamakan dengan urusan agama. Memang ada masalah hasil pelebeguan. Macaulay dia lahir dari bahasa hasil pelebeguan kan. Jadi datuk itu benar. Kita bersekutu dengan datuk. Nyari di mana ya dulu ya opung kita dikuburin di mana ya? Kita minta tolong Pak Nuturi kan. Nggak dapat kalau nggak. Nah itu yang dianggap kalau KBP ini bertentangan dengan masalah
Sunan gitu. Jadi hal ini yang menjadi penting. Jadi itu sedikit ilustrasi tentang saya, keberadaan saya sampai saat ini. Makanya ketika itu Andreas mengundang saya, toh ayo ngomong sedikit penangkap apa nih ulos. Wah kemarin juga saya penelitian ada sedikit tentang ulos. Jadi gini, berangkat bukan masalah ulos saja. Adat Batak itu sangat minim informasinya kepada orang Batak, terutama diaspora. Saya nggak tahu, mereka lebih tahu tentang Korea, ya. Mereka lebih tahu tentang kesenian dunia luar dibandingkan Batak. Ketika saya mempelajari ini, meneliti tentang adat Batak, itu luar biasa. Banyak sekali filosofi di belakangnya yang buat saya mau nangis. Orang Batak tuh pinter-pinter ya, buku saya bisa melahirkan sebuah filosofi dari masalah ulos saya tadi. Itu harus betul. Belum ornamen atau properti rumah patung-patungnya, alat-alat senjata mereka itu punya filosofi di belakang. Kita nggak bicara masalah ini ya, persekutuan dengan hasil belegogen, enggak. Ini kita bicara budaya. Nah, jadi kalau saya lihat kita mau ke UNESCO tuh punya PR 9 borang. Kalau bisa bahasa Belanda doser ya. Berkas, ada 9 borang berkas yang luar biasa, mesti dikerjakan 1-2 tahun belum tentu selesai. Dan itu dia kerjaan ahlinya. 1 poin borang aja itu banyak sekali harus kita siapkan berkas-berkas itu. Belum berkas kedua, berkas ketiga, keempat. Ada di situ juga bukan masalah berkas saja. Berkas itu adalah kandungan dari sebuah activity yang kita lakukan. Tadi kalau Ibu India bilang ada green melestarikan, itu apa? Dokumentasinya bentuknya apa? Yang bisa dibuktikan ke UNESCO. Masalah kita belum ada pembuktiannya. Kita tidak tertib terhadap pendokumentasian budaya Batak kita. Jujur, saya susah banget. Yang meneliti tentang Makaloli juga ada. Ada juga dari tradisi lisan. Tapi kalau saya dari sudut pandang culture study, ilmu yang modern, itu susah sekali dapat. Di situ indikasi bahwa budaya Batak itu sangat bagus, sangat dalam, tapi tidak pernah diangkat atau dieksplor ke dalam literasi keilmuan. Nah inilah PR kita besar. Tadi saya sempat di sebelah PR kita banyak nih. Kita 9 orang, kita coba-coba teliti deh. Saya sampai bilang tadi, Batak Center harusnya dari 9 dosen tadi atau orang tadi kita harus siapkan. Itu kan butuh waktu. Dibentuklah tim satu khusus untuk orang satu bekerjanya. Yang tim kedua khusus buat orang kedua, ketiga 9. Kalau dikerjakan untuk tim yang kecil saja nggak selesai. Karena ada urusan yang bukan hanya eksternal, administratif dan segala macam. Ada yang sifatnya eksternal yang harus kita peneliti ke lapangan. Gitu. Nah, tapi ada satu cara. Secara kreatif kita harus gunakan yang namanya social media saat ini. Itu akan bisa mempercepat bagaimana kita bisa ke UNESCO. Karena UNESCO intinya dia akan mengintipkan dari jaringan kita, dari informasi happening dari ulos nih di dunia. Dari mana happening yang tadi? Kita menginisiasi ke semua lapisan yang berhubungan dengan era digital sekarang. Ada jejak digital. Saya rindu nih, Intovidia harus bikin podcast nih, talk show 10 series nanti dibuat di channelnya Batak Center. Dan kita harus mencari influencer terkenal yang berdialog dengan beliau. Siapa? Banyak orang Batak di Indonesia ini, di Jakarta, diaspora, itu semua punya prestasi, angka artisannya luar biasa. Judika berteman sama dia nanti jadi influencer. Kita ambil netizen atau viewersnya Judika yang udah sekitar 4 juta untuk nonton, masa 10% gak ada yang nonton talk show dia dengan CVD misalnya. Jadi kita harus kreatif mengembangkan yang namanya era digital ini, dan itu bisa short, yang bisa jadi pendek. Kita buat ke UNESCO, menginisiasi di UNESCO dan menilai dan mengkurasi apa kita kerja, itu gampang banget dari jejak digital. Setelah itu aman. Ada nomor 9 di UNESCO itu adalah berupa dokumentasi film. Ini saya dipakai aja nih. Saya disiplin film. Saya mau membantu, saya mau mengangkat ulos ini dengan kapasitas kompetensi saya. Ya,
kita bikin misalnya, saya sempat bilang sama itu Andreas, ini ulosnya beragam nih, apalagi tadi itu video jelasin, buset saya sampai bingung nih, ngerekam apa nggak tadi, udah pernah ada rekaman ya, ini banyak banget ini, glossary juga nggak jelas, nama-namanya, semua istilah-istilah di Batak banyak banget. Ini kan udah istilahnya pustakanya luar biasa, kajiannya luar biasa. Saya pikir gini, kita bikin namanya series, ulos series. Ulos series ini misalnya kita bicara satu jenis ulos yang ada di Samosir aja, atau kita main di sisi fungsi. Khusus perkawinan, ulosnya apa aja? Bagaimana dilakukannya? Apa yang terjadi? Tadi kan banyak kesalahpahaman semuanya nih. Udah bertahun-tahun terjadi. Nah, kita edukasi mereka dengan yang namanya dokumenter series. Kalau perlu dokumenter series ini kita jual ke platform, ke View, ke Netflix, atau ke Net Geo. Tapi dengan kemasan yang bagus, yang standarnya mereka. Kita bikin series 10 menit, 20 menit, dan itu udah berbicara tentang satu rumput ulos dulu. Tentunya kajiannya dibuat dulu, supaya apa yang kita ungkapkan di dalam visualisasi 10 menit itu benar-benar itu akan menjadi wawasan dunia. Yaudah, gampang aja, kita kasih aja linknya. Nih, film kita linknya di sini. Udah Netflix lah, udah Net Geo, udah firm seluruh dunia. Itu paling short, itu kita sudah lakukan. Tapi siapa yang mau investor untuk ini? Batak Center yang harus menginisiasi. Kalau ada kita undang para pengkaji budaya Batak duduk bareng. Jadi isinya peneliti mengkaji materinya, dan para tadi Ilofin ini aliran kontemporer modern, kita ambil aliran klasik, kita ambil aliran yang lain-lainnya, kita jadi satu. Yang penting visi sama. Bodoh amat jadi ngomongnya satu ribet, nggak boleh ini, nggak peduli. Yang kita mau memutuakan adalah satu persatu doku sharing ini akan menjadi mendunia. Nah, kalau perlu judulnya ulos apa gitu ya, kita bikin deh. Tapi ulosnya itu harus ada yang ulos. Karena kita brand kita kan adalah ulos yang kita angkat. Di balik ulos ada historical. Setiap ulos punya filosofi dan ada historicalnya. Kita masukkan historical itu dari tiap ulos. Di situ orang bisa baca tentang Batak. Dia nggak perlu lagi baca sejarah Batak. Dari satu ulos kedua aja dia bisa baca sejarah tentang Batak. Kandungan setiap ulos itu punya filosofi dan cerita yang khusus dan punya pemaknaan khusus. Itu yang tidak dipunya. Tadi kalau misalnya di UNESCO ada tenun lagi ngantri juga. Saya tahu tuh tenun Sumbawa tuh gak punya nama-nama seperti kita, gak punya turunannya setiap ulos. Kita punya kayak itu. Gak ada di belahan di negara kita yang punya ulos, yang punya tingkatan dan nama-nama dan fungsi yang dan baliknya ada filosofi, ada doa setiap orang yang membuat itu tidak ada di turun lain. Turun lain bikin bebas, basement pesanan. Ini kan enggak. Ada rasa kolong dari setiap pembuat itu menuangkan dalam bentuk ulos. Itu filosofi paling dalam yang tidak dipunyai. Itu kita bisa bangun itu bangun wacana itu untuk ke UNESCO. Sehingga UNESCO tahu, oh iya, gila ulos ini punya makna yang luar biasa, lebih dalam daripada yang diperkirakan kelihatannya fisik doang. Yes. Kalau kita buka website-nya UNESCO, kalau kita buka Kalau kita buka websitenya UNESCO, coba cek yang elemen budaya, istilahnya elemen budaya dari Indonesia, pencaksilat, gamelan gitu ya. Narasinya itu dibatasi hanya 200 kata. Ya. Jadi bagaimana dengan segala panjang itu hanya dimampakkan menjadi 200 kata. 200 kata itu di dalam satu itu. Sedangkan di yang tadi Bu Liza bilang Borang, itu setiap pertanyaan hanya boleh 150 kata. Ya. Jadi satu orang dalam pertanyaan itu 150 kata. 150 kata. Jadi benar-benar kita harus mendapatkan intisari tapi efektif. Jadi kalau misalnya kita mau beberapa macam jenis itu
mungkin nggak bisa di situ menjelaskan ulos ini ulos itu. Ya, makanya mesti ada kompetensi yang bisa men-script dan penting. pengalaman kebaya. Yes. Kita punya tim riset, Ya. tim riset yang bisa. terdiri dari antropolog, kemudian dari desain, dari segala macam. Terus kita mengadakan beberapa FGD dengan desainer, dengan ini. Jadi kebaya itu juga seperti tadi Dr. Feli bilang, ada yang kontemporer, ada yang tradisional. Kalau yang tradisional, secara adat harus pakem, harus standar. Tapi kalau mau ke mall, pakai kebaya, pakai jeans, pakai itu, ya silahkan. Jangan digugat. Jangan digugat, biar aja anak muda boleh pakai itu supaya kenal dengan elemen budaya itu, jangan dibatasi. Tapi begitu udah ada, ya harus pakem, istilahnya standar diikuti. Ya, oke. Standar itu memang nanti ada di naskah akademik tadi ya. Jadi artinya memang harus ada tim khusus yang khusus buat visual, membuat narasi teks untuk orang tadi yang ahli. Tentunya orang yang paham tentang ulos, bukan hanya sekedar dia hanya tapi dia juga bisa menarasikan secara teks dengan konten yang cuma 120 kata, gitu ya. Nah, kembali kepada kita juga belum berpikir masalah ini. Tadi kan ada beberapa ulos yang sudah tidak ada lagi. Pengrajin nggak ada. Ini pengalaman saya. Saya waktu itu sedang meneliti tentang sebuah alat kesenian salah satu di DKI dari pihak DKI. Kita datangin orang itu sudah umur 97 tahun, bapak-bapak ini. Nah, bapak-bapak ini adalah alat musik DKI Betawi ini sudah punah. Karena kalau dia meninggal udah punah, udah nggak ada lagi alat musiknya. Akhirnya saya bilang, saya akan mendokumentasikan filmnya. Terus kebetulan di KJ itu kan ada yang namanya fakultas seni pertunjukan. Dan saya panggil orang dosen musik dan segala macam membuat partitur. Jadi dia mainin alat itu. Dan satu lagi adalah bagian kriya, seni rupa. Datang untuk melihat barang yang dibuat oleh dia dari bentuk kayu. Itu harus ditelaah supaya kita bisa bikin alat tersebut lagi. Dan sama musik yang dilakukan dari alat tersebut diterjemah ke dalam partitur oleh dosen musik. Benar, gak lama sampai sekitar 40 hari kemudian, 41 hari kemudian meninggal. Tapi kita sudah mendata semua budaya yang tinggal satu-satu itu. Karena keturunannya nggak mau melakukan penusukan. Nah, itu baru bicara satu budaya Betawi. Gimana kita punya ulos, sampai ini nggak diteruskan. Kenapa? Pertanyaan ada, apakah portofolionya sudah tidak ada? Atau yang ahlinya nggak ada, dan apakah memang tidak mau dilanjutkan? Nah, ini masalah. Yes. Mengenai faktor ini, kalau yang saya teliti hitam, kalau ulos asli suara dia saya hitung pelan-pelan, bisa dia kreasi. Ya, oke. Saya sudah ada dua. Betul. Ya, artinya gini, saya bicara UNESCO ya, tapi kita bicara ke domestik internal. Apakah kita sudah berpikir mengembangkan kepada SDM? Kita tidak pernah memikirkan ketika kita nanti campaign banyak di sosial media tentang ulos, kalian permohonan dan permintaan banyak di pasar, demand and ininya sesuai nggak? SDM kita siap nggak secara industri ini? Nah, makanya kita juga harus berpikir bukan hanya masalah UNESCO, kita benahi juga di internal kita, karena UNESCO juga akan meneliti ke lapangan mengenai pengrajin ini sampai sejauh mana ekosistemnya. Kita sudah bangun ekosistemnya belum? Kalau Vini tadi bilang saya sudah memberikan satu trial kepada satu keluarga untuk supaya nggak ke Jakarta, itu bagus. Tapi ada nggak kalau kita cloning ada 1000 Vini kayak gitu nggak untuk keluarga di sana? Kita pikirkan nggak itu SDM pengembangan? Nggak. Makanya ini harus kerjasama Batak Center dengan Pemda setempat atau kebijakan yang terpenting di daerah untuk memberikan mereka pelatihan ekosistem pemasaran dan bagaimana mereka menyiapkan infrastruktur supaya infrastruktur tadi bisa di repetition, bisa dibuat oleh orang lain, bukan dia doang. Pewarnaan juga gitu, kita kasih gambar, terus bicara estetika, desain, kita juga harus ajarkan mereka pelatihan itu. Nanti kalau masalah pelatihan untuk desain segala macam, kita cari FED banyak kali ya, pakar-pakar itu, kita kasih pelatihan mereka, yang penting mereka dikasih pelatihan. Setelah pelatihan, setiap mereka bikin itu harus dipatenkan. Yang keluar dari Portonon 1 itu harus dipatenkan jadi hakim. Karena UNESCO melihat sebanyak apa
kepatenan dari barang-barang ini nggak ada kan, belum ada dipatenin kan, belum ada dihakiin, itu kita harus lakukan mulai sekarang. Urus itu tidak masuk lagi di paten, haki atau copyright. Kenapa? Dia dilarikan ke indikator geografis. Itu yang baru ya. Jadi kalau dulu saya ingat saya di copyright ini. Ini harusnya di copyright karena itu kan karya yang melekat kepada diri si pembuat. Tapi jangan dibilang sekarang indikator geografis. Ya berarti bisa diduplikasi dong kalau secara industri. Bisa diangkat ke bahan yang berbeda, bukan hanya dengan tenun manual. Itu yang terjadi, yang di beberapa Sumbawa ya tadi dia keluar dengan bahan-bahan yang enteng dari bahan macam-macam, siok dan segala macam. Tapi bahan aslinya dia ada cuma jiplak desainnya. Siapa yang menjaga warisan budaya kita kalau bukan kita? Harus diinisiasi. Kayaknya kepatenan itu harus diinisiasi lagi. Kesulitannya di sini. Karena saya pernah belajar indikator geografi itu mensyaratkan bahwa semua bahannya harus dari satu tempat itu. Ini nggak bisa. Sekarang kan ada haki itu udah berubah ya. Sekarang dari Kemenkumham itu ada inisiasi baru untuk masalah register untuk right. Jadi mungkin itu zaman itu abang ya. Maaf ya, mungkin kita mesti cek lagi, review lagi. Karena sekarang apapun nama aja, nama sekecil apapun itu harus dihakiin, apalagi sebuah desain. Desain itu kan melekat kepada pembuatnya. Jadi buat saya pengembangan SDM ini penting juga untuk Baktas Center untuk kerjasama dengan Pemda. Terus kalau perlu kita ada pelatihan dan mereka dikasih sertifikasi kompetensi. Ini akan membuat value mereka lebih beda dan mereka bisa berkompetisi internasional kalau seperti ini karena mereka punya sertifikat kompetensi. Terus tadi kalau saya bilang acaranya ada, kita bekerja sama selain influencer tadi, kalau kita bisa misalnya kita bikin podcast atau kita juga berinisiasi melakukan kerjasama dengan para perancang mode yang punya nama besar. Misalnya Ani Avante. Ani Avante mau banget kalau kita kasih ulos, kamu bikin satu hari tahun ini temanya tentang ulos. Ani Avante secara nama udah bagus, tapi kita bisa menduduki karena udah pasti kelas dunia. Kita juga harus punya bekerja sama ya, nggak sebarangan. Nah ini saya juga nggak tahu nih, perlu bertanya lagi sama Baktas Center di sini. Saya menemukan bahwa beberapa kali kita ngadain Zoom waktu zaman pandemi. Saya ikut juga tentang ulos tahun 2020 itu, 2020 ya, Desember kalau salah ya. Itu kan dilakukan oleh BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Nah, kalau di sana waktu pada saat saya ikut seminar itu, bahwa mereka yang mengajukan ke UNESCO. Tapi tadi pagi saya dengar ada Baktas Center yang berinisiasi segala macam. Ini pertanyaan saya, makanya ini pertanyaan lagi. Karena mereka mengklaim bahwa dalam menetapkan suatu warisan dunia heritage pengadilan usulan ke UNESCO di bawah naungan tanggung jawab BPNB atau Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pelestarian yang berupa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap aspek-aspek tradisi. Jadi ini pertanyaannya, jangan-jangan dia juga yang melakukan juga gitu. Kalau mereka masalah BPNB ini budgetnya dari pemerintah ya, yang mungkin nggak apa-apa kita gandeng aja kalau memang dia bisa membantu juga. Tapi jangan diklaim oleh mereka yang melakukan kalau memang kita udah kolaborasi. Tadi benar kolaborasi. Tapi itu perlu diturunkan ya, dicek lagi karena mereka udah. Kalau perlu dijawab, kita jawab sekarang. Boleh Pak, silakan. Saya kira mungkin kalau dikoreksi saya nanti ya, Pak Freddy. Jadi gini, Aceh itu memang mitra kita. Itu maksud saya supaya tegas. Kan prosesnya kan dari Sumatera Utara. Tapi untuk budaya ini ditangani di Aceh rupanya. Begitu aturannya. Nah, kalau saya mengatakan tadi bahwa Baktas Center dalam konteks ini adalah Baktas Center bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya katakan tadi dalam hal ini adalah Dirjen Kebudayaan yang menganggap Baktas Center sebagai mitra mereka untuk memperjuangkan ini karena harus ada organisasi yang memperjuangkannya. Ya. Komunitas kita anggap komunitas. Nah itu yang saya tanya tadi dengan
di 60 karakter katanya ya. Itu yang saya tanya tadi, prosedurnya bagaimana sebenarnya? Apakah ini diperlukan gubernur Sumatera Utara atau tidak? Itu yang saya katakan tadi. Gubernur mana sebenarnya? Apakah kalau saya dengar ini tadi, kalau ini dari kebaya ini kan ada di mana-mana di Indonesia. Berarti harus banyak gubernur dong yang mengajukan. Salah satu provinsi. Maka kalau begitu sebetulnya kita mau melihat nanti ini sudah pemasukan bagi Batak Center. Kalau begitu mungkin cukup kita Batak Center itu bekerja sama maksimal dengan Dirjen Kebudayaan. Itu kan ini sebagai tanpa sedikit mengenai. Kalau kita bekerja sama aja malah lebih kuat. Artinya kita dari sisi konten kita yang memahami, mereka secara administratif akan membantu kita meluruskan atau bisa melancarkan administrasinya. Yang bisa mengajukan nominasi ke UNESCO itu negara. Bukan komunitas, tapi negara meminta komunitas untuk menginisiasi bahwa itu memang dari masyarakat. Dan makanya kita membentuk tim nasional penetapan kebaya untuk Hari Kebaya Nasional. Jadi memang harus lewat Direktorat Jenderal Kebudayaan, betul. Baik, ini kita udah terlalu siap. Jadi intinya ada 3 poin yang saya mau sampaikan adalah masalah bagaimana kita menyiapkan tim yang benar-benar akurat untuk masalah UNESCO. Yang kedua adalah bagaimana memikirkan pengembangan SDM baik secara skill maupun secara industrinya, karena kalau kita nanti seperti Amang tadi itu bagus banget Mang. Teruskan kita bikin buku tapi bukunya lebih bagus. Bayangkan setiap hari Jumat Sabtu itu ada ulawon Batak di diaspora Jakarta. Itu ada misalnya 10 ulawon, satu ulawon 1000 orang yang hadir, dikasih informasi tentang ulos. Wah itu bayangkan. Apakah SDM kita siap untuk menerima pesanan? Itu pertanyaannya. Karena semakin kita lakukan ini sosialisasi istilahnya di grassroots ya, itu memang benar-benar efektif banget. Ke tempat orang kawin, ada bona tahun kayak apa itu kan kita banyak hampir setiap Jumat Sabtu atau Minggu itu pasti punya ulang. Entah di gereja, kita kasih secara gratis, kita ke Batak Center mensosialisasikan, kasih di situ terus. Kalau ada informasi lebih lanjut kalian bisa berhubungan dengan Batak Center. Tapi kita udah mengkampanye ulos itu, sosialisasi ulos itu sekian banyak orang yang ada di diaspora Jakarta. Itu teruskan dan kita buat kemasan lebih bagus memang. Sekaligus kita bikin linknya di channelnya atau websitenya Batak Center sehingga mereka bisa dapat informasi lebih detail. Selain itu menarik itu bagus, diteruskan itu maksud saya. Tinggal dikemas dengan baik dengan kekinian supaya anak gen milenial dan Gen Z juga menerima baca itu. Ya, sosial media itu harus difungsikan. Intinya itu satu yang mungkin untuk usulan. Kalau kita mau diskusi seperti ini, kita bentuknya dalam FGD. Kita undang adalah orang-orang punya kompetensi supaya lebih maju, supaya kita bisa mereview langkah-langkah untuk ke UNESCO itu step by step-nya lebih jelas. Kalau setakat ini enggak, ini seperti kayak wacana aja, udah kita sporadis, tapi kita belum terkumpul ya, artinya belum terintegrasi untuk. Jadi kita harus bikin FGD, nggak perlu banyak, tapi adalah intens dan itu dibuat teamwork yang jelas untuk yang 9 orang tadi dari UNESCO. Untuk akhir kata bahwa kita menyadari bahwa ulos merupakan benda sakral, simbol restu, kasih sayang dan persatuan. Ijang pangihot ni hodong, ulos pangihot ni hol. Koras. Terima kasih Iban Dr. Susanto. Jadi mungkin sekedar informasi, proses pengajuan pengisian doang itu sebenarnya sudah dilakukan. Iya, baru 5, Pak. Dan itu akan kita teruskan ke depan, ya. Jadi karena waktu sudah menunjukkan jam 1, ya, kita akan penjelasan sedikitlah informasi supaya kita satu pemahaman. Kalau kemudian mau FGD